Sementara itu, Rektor UII Fathul Wahid menolak adanya usulan pemberian izin usaha tambang untuk perguruan tinggi. Menurut Fathul, usulan tersebut bukan berada di ranah universitas. Ia khawatir jika kampus masuk ke ranah bisnis pertambangan, membuat mereka tidak lagi sensitif terhadap pengembangan akademik. Selain itu, Fathul juga mengatakan jika kampus masuk ke ranah pengelolaan tambang akan berorientasi untuk meraup keuntungan tinggi dan mengabaikan lingkungan serta warga yang tinggal di daerah tambang. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, kami sudah terhubung dengan pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, dan juga anggota Balik DPR fraksi PKS, Jamaluddin Malik. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bang Wilson. Baik. Saya fraksi Golkar ya, bukan PKS ya, Pak. Oh iya, kami mohon maaf. Terima kasih. PKS itu, Pak sama. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami anggota Balik DPR RI fraksi Golkar, Pak Jamaluddin Malik. Pak Jamaluddin, kami ingin tanyakan sejauh ini seperti apa sih pembahasan mengenai pengelolaan usulan kampus yang mengelola tambang ini, Pak, di DPR? Nah, jadi sejauh ini kemarin itu kita sudah membahas mengenai perguruan tinggi untuk pengelolaan tambang. Jadi pro dan kontra itu biasa, ya biasa sekali. Pro dan kontra itu setiap kebijakan yang ada di dalam pemerintah itu pasti ada pro dan kontra, pasti ada sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya, ya yang kita lihat sisi positifnya, saya cek di daerah saya di Jawa Tengah, ya perizinan itu yang bantu anak-anak perguruan tinggi. Contoh namanya PT Ajimut. PT Ajimut itu tim geologinya semua dari anak-anak Undip loh. Ya, terus kenapa saya mendukung perguruan tinggi ini menjadi salah satu yang bisa mengelola tambang? Saya mendukung karena apa? Ini bisa menjadikan perguruan tinggi bisa menerapkan ilmu-ilmu teoritis untuk praktek di lapangan. Yang saya tidak dukung itu adalah tambang ilegal. Kalau tambang perguruan tinggi kenapa tidak kita dukung? Mau itu legal, ada izinnya, dan bisa memberikan contoh kepada pengusaha-pengusaha tambang yang lain untuk menjaga lingkungan yang selama ini menjadi masalah bersama di area sekitar tambang. Kan gitu. Itu ya. Baik. Ya. Baik. Selanjutnya saya mau minta tanggapan dari Pak Fahmi. Pak Fahmi, tanggapannya seperti apa? Saya kira kalau undang-undang disahkan, kemudian perguruan tinggi memperoleh hak untuk mengelola tambang itu sangat tidak tepat gitu ya. Bahkan menurut saya itu blunder gitu. Kenapa? Alasan pertama, domain perguruan tinggi tadi sesuai dengan undang pendidikan itu kan pendidikan, penelitian dan pengaduan masyarakat, tidak ada penambangan gitu ya, sehingga berpotensi untuk melabrak undang-undang pendidikan tadi. Nah, kemudian kedua, kalau ini disahkan juga, ini bertentangan dengan komitmennya Presiden Prabowo gitu ya. Presiden Prabowo itu ingin mencapai swasembada energi dengan mengembangkan energi baru terbarukan tadi. Nah, dengan memberikan tambang ke perguruan tinggi atau sebelumnya ormas, ini kan artinya memperbesar produksi energi kotor gitu ya. Dan yang ketiga, dampaknya ini luar biasa gitu ya. Pengrusakan lingkungan itu tidak bisa dihindari. Siapapun yang mengelola atau dimanapun gitu ya, yang mengelola tambang itu pasti melakukan pengrusakan lingkungan. Sehingga di beberapa negara, Australia yang saya tahu itu tambang batu baranya sangat besar sekali tapi ditutup karena pengrusakan lingkungan. Nah, kalau kemudian perguruan tinggi itu ikut masuk di sana, artinya dia terlibat gitu ya dalam pengurusan lingkungan. Padahal perguruan tinggi itu selalu berusaha untuk melakukan pelestarian lingkungan. Dan kemudian juga di tambang itu seringkali terjadi konflik gitu ya dengan masyarakat sekitar, masyarakat adat. Nah, lagi-lagi nanti perguruan tinggi akan menimbulkan konflik juga, akan terseret pada konflik tadi tanpa bisa dihindari gitu ya. Maka menurut saya ini masih usulan, sebaiknya itu dibatalkan rancangan undang-undang tadi gitu ya, Mas Wilson. Baik.
Saya kembali lagi ke Pak Jamaludin. Pak Jamaludin, tanggapannya ternyata ada dampak-dampak negatif juga yang akan terjadi. Ya, betul. Itu betul. Jadi kemarin di rapat di Balek, Badan Legislasi, saya pun menyoroti itu, Pak. Saya pun meminta izin-izin yang sudah terbit, yang berdampak merusak lingkungan, dievaluasi kembali, kalau perlu cabut aja ini. Nah, kenapa begitu? Karena yang dikatakan Bapak memang ada yang begitu, tapi tidak seluruhnya. Artinya, perizinan yang akan terbit itu akan melalui undang-undang seperti lingkungan hidup, ada namanya reklamasi. Jadi setelah ditambang itu mereka sebelum izin terbit, mereka memberikan jaminan dana reklamasi. Nah, dana reklamasi ini digunakan untuk memulihkan keadaan yang habis ditambang supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kenapa saya mendukung ini? Karena apa? Daripada ilegal menjamur di mana-mana, mending dilegalkan oleh perguruan tinggi. Yang di sini perguruan tinggi adalah di sini kita tahu sendiri SDM-nya itu pasti bagus dan bisa menjadi percontohan bagi pengusaha-pengusaha yang masa lalu yang Bapak sebutkan yang merusak lingkungan. Karena mereka inilah orang-orang yang kita harapkan di masa depan bisa membangun Indonesia dan memberikan contoh. Saat ini kita kasih kesempatan di sektor pertambangan. Sekali lagi saya soroti, yang namanya perizinan pertambangan itu melalui beberapa proses termasuk lingkungan hidup yang sangat amat detail. Itu Bapak. Jadi tidak bisa serta-merta seenaknya sendiri bisa izin, bisa terbit, tidak. Memang disetujui, memang diusulkan perguruan tinggi itu bisa mengelola, tapi tetap harus melalui proses-proses perizinan seperti LH dan lain-lain. Itu yang menurut saya, kenapa sih kita tidak memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi yang SDM-nya mumpuni untuk memberi contoh. Ini loh, ada loh. Tambang-tambang yang dikelola perguruan tinggi tidak ada dampak lingkungannya. Kan kita lihat dulu, Bapak. Kita lihat dulu, nanti jika lebih banyak mudorotnya, kan kita bisa ambil tindakan berikutnya. Tapi kesempatan ini kita berikan untuk memberikan contoh kepada pengusaha-pengusaha nakal yang Bapak sebut tadi. Tidak dipungkiri, banyak yang merusak lingkungan, ya. Diperiksa aja, cabut izinnya kalau sudah merusak lingkungan. Itu, Bapak. Terima kasih. Baik, saya masih ke Pak Jamal. Pak Jamal, tapi kalau misalnya kami kutip ini dari UGM dan juga dari UII, mereka masih menolak untuk ikut mengelola tambang ini karena memang mereka menyatakan bahwa ini bukan bagian dari pengerjaannya, takutnya tidak fokus seperti itu. Maka nanti dalam aturannya seperti apa? Apakah dibebaskan para kampus-kampus yang ingin mengelola tambang ini atau memang ditunjuk, ada penunjukannya dengan memenuhi standar tertentu, Pak Jamal? Nah, jadi begini Bapak, setuju atau tidak setuju, itulah demokrasi masyarakat kita. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk tidak setuju, dan kita tidak bisa memaksa semua orang juga untuk setuju. Saya rasa penunjukan itu tidak ada, asal perguruan tinggi itu memenuhi persyaratan yang ditentukan, syarat administratif dan lain-lain, dia bisa kok mengajukan izin. Nah, kembali lagi, kita DPR ini ada banyak orang. Artinya apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Ada beberapa masyarakat yang DPR juga ada yang berpandangan berbeda. Pasti ada. Itulah demokrasi. Artinya, jika bapak-bapak yang ada dari UGM merasa tidak setuju dengan itu benar. Kenapa? Karena dari sudut pandang beliau-beliau ini seperti itu. Tapi dari sudut pandang saya, seperti yang saya ucapkan tadi, kan saya juga punya sudut pandang yang berbeda juga, boleh dong. Nah, Pak, mari lebih baik kita permudah masyarakat untuk memiliki izin. Terutama perguruan tinggi yang sedang kita bahas ini. Daripada, mohon maaf, dikuasai mafia-mafia yang ilegal itu malah nggak bagus. Baik. Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, poin-poin tadi bisakah dijadikan pertimbangan untuk kemudian mengizinkan kampus untuk mengelola tambang? Saya kira menurut saya tetap tidak gitu ya. Memang benar di kampus di UGM misalnya banyak ahli tambang itu memang gitu ya. Banyak guru besar yang
dia menguasai pertambangan tadi. Tetapi mereka tadi itu tidak punya kapabilitas, pengalaman, track record dalam mengelola tambang itu ya. Nah, sehingga saya meragukan apakah bisa mengelola dengan baik sehingga menjadi contoh gitu ya. Sebelumnya misalnya kita bisa yang alasan dari PP Muhammadiyah akhirnya menerima itu karena akan mengelola tambang secara syariah. Nah, fakta yang ada di lapangan itu ya, di dalam maupun di luar negeri, pertambangan tadi itu pasti merusak lingkungan. Dan atau bahkan mohon maaf, malaikat sekalipun itu yang mengelola tambang itu pasti akan merusak lingkungan. Memang bisa direklamasi gitu ya, tapi itu tidak sepenuhnya mengembalikan lingkungan yang ada. Dan yang terjadi di Indonesia, tambang-tambang yang legal lah misalnya, itu tidak melakukan reklamasi karena biayanya mahal sekali gitu. Nah, kalau kemudian tambang tadi harus membiayai reklamasi, mengurangi keuntungan tadi, ini juga akan menjadi berat gitu ya. Nah, dan lagi gini, perguruan tinggi tadi gitu ya, tidak punya kapabilitas tadi, tidak punya kecukupan dana, tidak mempunyai peralatan gitu ya. Akhirnya bentuknya dikontrakkan pada kontraktor. Ini terjadi pada ormas gitu ya. Waktu itu Bahlil sendiri yang akan mencarikan kontraktor tadi. Nah, logikanya dengan kontraktor tadi yang punya dana, yang punya peralatan, yang punya SDM, kalau kemudian bagi hasilnya pasti mereka lebih besar dibanding perguruan tinggi tadi yang melaksanakan kontraktor tadi dengan hasil yang lebih besar. Nah, kalau ini seperti ini, yang memperoleh IUPK itu perguruan tinggi, kemudian yang mengerjakan adalah kontraktor, ini sama aja dengan maklar gitu ya, atau broker tadi. Dengan hasil yang kecil, tetapi resiko besar, misalnya terjadi konflik dengan masyarakat setempat, yang disalahkan adalah perguruan tinggi. Nah, ini barangkali yang harus diperhitungkan benar gitu ya, dampak-dampak yang akan terjadi saat ini maupun yang akan datang tadi gitu ya. Nah, kemudian saya menduga gitu ya, atau dalam perguruan tinggi ada hipotesis gitu ya, ini seperti pemberian pada Muhammadiyah zaman rezimnya Jokowi gitu ya. Jangan-jangan ini untuk mengkooptation gitu ya, atau menundukkan perguruan tinggi agar tidak bersikap kritis lagi pada pemerintah sebagai fungsi kontrol lagi. Saya khawatir nanti tidak ada guru besar, dosen, mahasiswa yang memprotes kalau pemerintah memang perlu dikoreksi tadi gitu ya. Karena apa? Karena sudah dapat tambang tadi. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk membantu pendanaan perguruan tinggi, maka jangan diberikan tambang. Berikan yang lain gitu ya, usaha lain yang barangkali resikonya lebih besar dan itu sesuai dengan kapabilitas perguruan tinggi. Misalnya UGM sekarang ini mengelola SPBU untuk Pertasok misalnya. Nah, itu kan resikonya lebih kecil dan hasilnya jelas gitu ya. Tapi kalau tambang itu sudah pastilah dampaknya itu akan cukup besar dan itu akan ditanggung oleh perguruan tinggi tadi. Bahkan nanti akhirnya perguruan tinggi dicipir gitu ya, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi hanya fokus pada usaha tambang tadi, Mas Wilson. Baik, Pak Jamal, meminimalisir dampak-dampak negatif, tidak hanya ke masyarakat tapi juga ke lingkungan. Kira-kira aturan seperti apa yang akan diusulkan DPR dalam hal ini? Jadi gini Pak, terkait dana untuk reklamasi. Tadi dikatakan bahwa reklamasi itu tidak dilakukan karena tidak ada dana. Padahal faktanya reklamasi itu dananya diminta di awal. Jadi ada namanya dana jamrek, jaminan reklamasi. Dana jamrek ini di-save dulu di awal sebelum izin itu terbit. Nah, di situ yang menjadi jaminan bahwa reklamasi itu akan berjalan. Tentu saja tidak akan bisa gunung kembali gunung, tidak.
mungkin menjadi rata. Setelah rata, manfaat positifnya mungkin bisa digunakan untuk hal-hal lain seperti pertanian. Karena begini Bapak, banyak tanah-tanah yang tidak bisa ditanami. Tanah-tanah dengan tanaman keras di gunung-gunung itu banyak yang tidak bisa ditanami. Setelah ditambang malah bisa ditanami. Itu faktanya seperti itu. Yang jelas kita tetap mendukung perguruan tinggi ini menjadi pengelola. Dan saya yakin para rektor itu tidak akan mungkin yang bagian contoh, bagian kasar-kasar nggak mungkin dari mahasiswa atau dari universitas mungkin dipekerjakan warga sekitar juga. Jadi tidak semua yang bekerja di situ juga harus dari perguruan tinggi tersebut, kan bisa memperkerjakan dari sekitar lingkungan tersebut. Yang jelas saya tekankan kembali, jaminan reklamasi itu diberikan di awal sebelum izin itu terbit, ya itu sudah diatur Bapak. Mohon maaf, nanti gantian matur. Itu sudah diatur dalam PP nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Itu Bapak, monggo Bapak gantosan matur. Iya. Pak Fahmi, kami persilakan untuk tadi menjawab pernyataan dari Pak Jamaluddin. Pak Fahmi. Ya, jadi aturannya memang penambang tadi itu harus memberikan dana untuk reklamasi itu ya. Okay. Nah, tetapi faktanya tadi entah bagaimana caranya, apakah kong kali kong dengan pejabat gitu ya, atau dengan cara seperti apa, itu nyatanya penambang itu tidak melakukan reklamasi dan itu ada pembiaran oleh pemerintah gitu ya. Saya kira Pak Jamal itu bisa jalan-jalan gitu ya di sekitar Kalimantan Selatan, kemudian juga di sekitar Balikpapan yang merupakan tambang batu bara. Itu bekas tambang batu bara itu dibiarkan begitu saja, tidak ada reklamasi yang dilakukan. Bahkan di Kalimantan itu karena itu berbentuk lubang-lubang kemudian ada air, itu ada korbannya anak-anak dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Ini yang terjadi gitu ya. Jadi memang aturannya ada dana reklamasi, tetapi faktanya itu tidak dilakukan. Kenapa pengusaha tidak melakukan? Karena biaya reklamasi itu besar sekali dan itu akan mengurangi keuntungan dari pengusaha tadi. Nah, apalagi kalau perguruan tinggi tadi itu tidak dikerjakan sendiri, kemudian dikerjakan oleh kontraktor, hasilnya kecil dan harus melakukan reklamasi, nggak jadi untung gitu ya, tapi malah rugi, nggak jadi memperoleh dana gitu ya untuk pengembangan pendidikan. Kalau memang pemerintah benar-benar tulus gitu ya ingin menyediakan dana tadi, caranya sekali lagi bukan dengan usaha tambang, karena resiko dan dampaknya cukup besar. Nah, sesuai dengan domainnya, itu pemerintah atau BUMN bisa memberikan dana pada perguruan tinggi untuk melakukan research and development dalam rangka mengubah energi kotor menjadi energi bersih, mengubah batu bara menjadi gas misalnya. Ini dibutuhkan, atau juga misalnya biodiesel gitu ya, itu kan baru B40. Untuk B50 itu perguruan tinggi bisa melakukan sustainable development gitu ya, sehingga mencapai B100. Nah, ini ada manfaatnya pada bangsa dan juga tidak ada resikonya sama sekali, dan yang penting itu sesuai dengan domain dari perguruan tinggi sebagai dalam melakukan penelitian tadi. Tapi kalau suruh jadi penambang, wah saya nggak yakin gitu ya, apakah mampu. Kemudian saya juga nggak yakin gitu ya, karena ekosistem yang ada di pertambangan ini tadi Pak Jamal juga mengakui banyak. Mohon maaf, tapi baterai saya habis Bapak. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi tadi dilanjutkan dulu, silakan. Ekosistem penambangan yang ada saat ini saya menyebutnya dengan banyak kejahatan hitam
pertambangan itu ya. Tadi misalnya Pak Jamal menyebut illegal mining itu terjadi di mana-mana gitu ya. Dan itu sangat merugikan bagi bangsa dan negara gitu ya. Nah, perguruan tinggi tadi taruhlah yang bersih gitu ya. Kalau dia berada pada suatu ekosistem yang sangat tidak kondusif semacam itu, saya khawatir justru perguruan tinggi akan terseret pada kejahatan hitam pertambangan. Itu juga resiko yang akan dihadapi gitu ya. Jadi kalau memang mau menambah dana untuk pengembangan pendidikan, maka disesuaikan dengan domain tadi, dengan melakukan research and development, mengubah energi kotor dan energi bersih. Ini sesuai dengan komitmen Pak Prabowo untuk mengembangkan energi baru terbarukan gitu ya, bukan dengan energi kotor tadi, Mas Wilson. Baik, Pak Jamal, supaya memastikan, ini kan memang masih sekedar usulan, tapi tadi juga ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa ini kemungkinan bisa jadi tidak sejalan dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang mengedepankan energi baru terbarukan. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan indikator-indikatornya supaya ini ketika nanti berjalan tidak masuk dalam buku hitam dosa pertambangan, Pak Jamal? Ya, indikator-indikator itu semua sudah diatur dalam perundang-undangan perizinan. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak bisa orang perguruan tinggi A langsung dia dapat bisa mengelola tambang, itu tidak bisa. Perguruan tinggi B tidak bisa. Mereka harus melewati step-step yang harus dilalui dalam perizinan tersebut, mengenai jarak dengan masyarakat dan macam-macam begitu. Nah, kalau berpikirnya kekhawatiran dari perguruan tinggi itu masuk dalam lingkaran yang dimaksud dari Bapak itu, saya malah justru berpikir sebaliknya. Saya berpikir bahwa para perguruan tinggi ini bisa memberi contoh yang baik bagaimana menjadi pengelola tambang yang baik, bagaimana bisa menjaga lingkungan dengan baik, karena beliau-beliau ini orang-orang pintar. Saya yakin, saya optimis, ya, kalau memang terjadi hal-hal yang pencemaran dan lain-lain, gampang kan, tinggal dicabut aja izinnya. Ya pasti dari sekian pengusaha ada yang nakal itu ya kita temukan. Tapi marilah kita bersama-sama memberikan kesempatan perguruan tinggi ini memberikan contoh terhadap para penambang atau pengusaha-pengusaha tambang yang ada di Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Baik, terakhir saya ke Pak Fahmi, singkat saja Pak Fahmi. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi itu persis yang dikatakan oleh PP Muhammadiyah gitu ya. Bahkan PP Muhammadiyah mengatakan akan menerapkan pertambangan syariah, memberikan contoh tadi. Tapi saya nggak yakin juga gitu ya. Tidak semudah itu dalam penambangan tadi gitu ya. Pengrusakan lingkungan, konflik horizontal dengan masyarakat itu sampai sekarang terjadi dan pemerintah membiarkan saja gitu. Nah, maka saya khawatir juga tadi misalnya PP Muhammadiyah, perguruan tinggi, dia akan terseret gitu ya pada lingkaran kejahatan hitam dari pertambangan tadi tanpa bisa mengubahnya. Memang banyak profesor yang ahli pertambangan itu ya, tetapi dia bukan penambang. Dia tidak punya pengalaman sebagai penambang, tidak punya kapabilitas sebagai penambang. Nah, ini beda gitu ya. Nah, kalau memang mau memberikan tambahan dana tadi, maka berikan dana untuk membiayai research and development yang mengubah energi kotor batu bara tadi menjadi energi bersih. Dan ini saya kira sesuai dengan komitmennya Pak Prabowo gitu ya. Kalau ini disahkan, saya justru khawatir ini bertentangan dengan komitmennya Pak Prabowo untuk mengembangkan energi bersih dalam rangka mencapai swasembada energi itu, Wilson. Baik,
Baik, kita akan nantikan seperti apa pembahasan di DPR ke depannya dan juga kita harapkan semoga banyak poin-poin pertimbangan yang bisa dibahas sehingga nanti kebijakan yang diambil ini bisa menguntungkan banyak pihak dan juga tidak merugikan pihak-pihak lain. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, dan juga anggota Balik DPR fraksi Golkar, Jamaluddin Malik telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Halo, selamat malam Mas Wildan. Malam Bang Jamal.